a'da a'dha as-sujudi minan nar. Kita masih pada kekhususan umat Nabi Muhammad dalam bab salat. Jadi apa spesialnya, keistimewaan salat pada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ada di umat sebelumnya? Itu sebabnya umur kita pendek, tapi khasais kita banyak, keistimewaan kita banyak. Ini yang disebut Nabi SAW, la ummati la yudra awwaluhum khair am akhiruhum. Umatku barangkali sama saja, yang terbaik bisa jadi terakhir, bisa jadi yang awal, bisa yang awal, bisa jadi yang akhir. Bahwasan sholat itu tuhfizu, akan menjaga, boleh juga dibaca dengan mujarrad tahfazu, ya tahfizu, ya, menjaga alal musalli, terhadap orang yang sholat itu a'dha as-sujud minan nar, anggota sujud daripada neraka. Anggota sujud apa saja? Ya, kening, dua tangan, dua kaki. Udah berapa tuh? Lutut 7, kaki 2, lutut 2, tangan 2, 7 bilangan. Dan dalam ilmu huruf, sujud itu kalau dikasih huruf dari samping, lihat orang kalau sujud dari samping, itu hurufnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau ke Banjar, orang Banjar suka ini itu. Begitu juga beberapa orang di Cirebon, ya, termasuk Sulawesi, beberapa senang kalau kita bahas ilmu huruf, ya. Nah, kalau di kitab ini gak disebut alasannya apa secara ilmu huruf, tapi alasannya ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, dalam hadis Yatawi panjang, ringkasannya adalah yudrabu sirat baina dhahranai jahannam. Dihamparkanlah as-sirat di permukaan neraka jahannam, ya, neraka. Fa akunu awwala man yajuz, akulah orang yang pertama kali menembus minar rusuli, dari para rasul, bi ummatihi, dengan umatnya, aku dan umatku. Wala yatakallam yawma idzin ahadun illa rusul, tidak ada pada hari kiamat yang boleh berkalam kecuali para rasul. Kita diam semua, ya, diam semua nanti itu, ya. Yang hari ini cerewet, suka kritik, ya nanti rasain nanti di sana tuh, ya. Wa kalamur rusul, apa yang dibaca oleh para rasul ketika menapaki sirat. Ini sirat itu jangan dibayangkan seperti jembatan. Sirat itu ada yang mendaki, ada yang turun. Dia seperti ujung, kayak kita naik gunung, nah, paling ujungnya itu apa namanya itu? Nah, puncak. Begitu terus ya, naik samping kirinya semak-semak yang tumbuh dari neraka, dan di situ ada disebut dengan Sa'dan, ya. Sa'dan itu kayak putri malu raksasa berduri, durinya segede kepala kita ada badannya, ya, belum lagi syauknya. Apa syauknya? Durinya itu, siapa yang lewat kepalanya ketancap, ininya copot, nyangkut. Begitu mengerikan as-sirat itu. Dan semua rasul mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Wa fi jahannam kalali mislu syauqis sa'dan, dan di neraka jahannam itu permukaannya muncullah kalalib. Kalalib itu bukan kalbun, bukan anjing, tapi maksudnya lilitan seperti duri-duri Sa'dan yang ada di negeri Arab, ya. Orang Arab paham itu, ya, mirip-mirip kita putri malu. Pernah naik gunung atau masuk semak, yang durinya dia, kalau kita kena sekali, kalau kita tarik semakin ketarik, ya. Wa hal ra'aitum syaukas Sa'dan, tahukah kalian apa itu Sa'dan, ya, duri Sa'dan? Qalu na'am, kami tahu wahai baginda.
fa innaha mithlu syuqqi sa'dan ghaira annahu la ya'lam qadra 'izamiha. Dia mirip dengan putri malu raksasa itu, tapi lebih besar dan kita tidak tahu besarnya berapa. Takhtifun nasa bi'amalihim, ya, yang akan melukai, menyambar manusia berdasarkan amal mereka. Faminhum man yubaq aw yahlik bi'amalih. Ada yang hancur binasa karena amalnya, binya di situ bi, ya, li ta'lil, ya. Wa minhum man yukhardal thumma yanju. Ada yang terseot-seot, pelosok-pelosok, keseret-seret, ketarik-tarik, thumma yanju. Dengan proses panjang Allah selamatkan. Hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar amara al-malaika yukhriju. Lalu kalau sudah masuk neraka orang yang tadi, ya, kira-kira kalau kakinya ketusuk punya tenaga gak? Anehnya tubuh kita yang baru itu punya tenaga. Dia naik lagi, kena lagi, ya. Coba bayangkan, ini mirip tapi beda. Di puncak Himalaya itu banyak orang mati, benar nggak? Tapi kena dingin. Dia berusaha naik, tapi jatuh lagi, berusaha naik, jatuh lagi, akhirnya mati. Dan mereka dibiarin aja. Ini mirip seperti itu, ya. Saya suka naik gunung, tapi belum suka-suka amat sih. Itu cuma ingin tahu, Rasulullah ini kan suka naik Jabal Nur, Jabal Sur. Itu berat sekali, Jabal Nur. Bapak kalau mau coba mirip-mirip Jabal Nur, itu Gunung Karang di Banten. Mirip. Yang naik, nggak ada turunnya, nggak ada bonusnya, nggak ada teman kita, ya. Naik, nanjak terus, ya. Saya teringat itu petilasannya Maulana Hasanuddin Sultan Banten, ya, anak dari Syarif Hidayatullah, salah satu zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kita nyebut gini bukan mau konflik, ya, bukan mau konflik nasab, nggak ada. Kita cinta dengan semua zuriat Nabi Muhammad SAW. Kita berharap, rame-rame debat nasab ini udahlah, ya. Gak usah debat-debat juga di Robitu Alawi, gak usah lah, mending islah aja, ya. Kenapa? Sebagai praktisi ilmuwan, saya juga masih meneliti, masih ngajar di kampus, masih aktif nulis artikel, ya. Bagi kita, penelitian kita boleh diterima orang, boleh ditolak. Penelitian kita nggak boleh jadi bahan doktrin keagamaan. Karena penelitian itu ijtihad, ijtihad itu imma musibun wa imma mukhti. Boleh salah, boleh benar. Kalau saya nulis dan saya meyakini benar, itu saya nggak boleh paksa ke orang, loh. Ya, begitu sebaliknya. Kenapa? Karena kebenaran mutlak milik Allah, kebenaran kita nisbi, ya, nisbi. Lalu hatta, ya, Allah apabila ingin melimpahkan rahmat kepada ahli neraka yang dia kehendaki, amaral malaikah. Jadi sebelum Nabi Muhammad bertugas memberi syafaat, Nabi Muhammad lagi ngurus-ngurusin orang yang mau selamat. Nah, malaikat dulu kerja duluan. Amaral malaikah, disuruhlah malaikat ayyukhriju minan nar man kana ya'budullah. Dikeluarkan dari neraka, akan mengeluarkan siapapun di neraka yang dia dulu pernah menyembah Allah, ya. Faya'rifunahum, dari mana ketahuannya? Bi'athari sujud, karena bekas sujud. Maka kita nggak boleh salahkan orang yang dia mau ke jidatnya dikencengin. Nah, mungkin pemahaman zahirnya gitu, ya. Tapi kita juga nggak boleh menyalahkan orang yang tidak memahami seperti itu, ya. Dua-duanya sahih, ya. Yang penting asar sujud, pengaruh sujud itu maknawi. Ada asar sujud, bekas sujud. Nah, apa beda pengaruh sujud dengan bekas sujud? Kalau pengaruh sujud bekasnya pada perbuatan, kalau bekas sujud pada fisik, ya. Sholat itu tenang, tumakninah atau buru-buru. Maka orang yang sholat, pengaruh dari sujudnya, maka hidupnya, gerakannya tidak akan terburu-buru. Itu contohnya, ya.
Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'kula mawdi'as sujud. Berapa tadi anggota sujud? 7. Yang 7 itu enggak boleh dibakar. Tapi badan ikut sujud enggak? Enggak. Nah, maka antum harus punya baca sujud Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dalam hadis Nasa'i punya lafaz sujud yang diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalimatnya apa? Sajadalaka dami wa izami. Ya Allah, sujud kepada engkau darahku, tulangku, walahmi, dagingku, rambutku, kulitku kepada engkau ya Allah. Berarti 7 tadi mencakup seluruh tubuh. Kalau saya menyebut itu sujud Nur Muhammad, ya, kalau itu istilah aja. Kita nyebutnya sujud apa? Sujud Nur Muhammad. Jadi dia katakan apa? Sujud kepada engkau ya Allah. Darahku, dagingku, tulangku, kulitku, rambutku hanya kepada engkau ya Allah. Itu sujud Sayyidina Ali. Dalam thariqah disebut tasawuf sujud kullu jasad. Sujud apa? Atau as-sujud al-jami'. Sujud yang jami', al-jami'ah. Sujud yang menghimpun semua jenis sujud. Orang yang sujud dengan ini, api neraka tidak jadi untuk membakar dia. Dia masuk. Mungkin ente punya kasus kali dulu masuk, tapi berkat sujud itu Allah selamatkan. Tapi jangan main-main, sesaat di neraka rasanya lama sekali. Jadi jangan sosok aneh, ya nggak apa-apa lah bentar di neraka. Itu perkataan ahli kitab, ya, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudan. Itu perkataan ahli kitab, orang Yahudi yang sampai sekarang jahat itu. Apa kata mereka? Tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hanya beberapa hari. Dia tidak tahu berapa hari di surga itu, berapa ratus tahun di sini. Sehari di neraka dan surga itu berapa di sini? 1000. Mau ente 1000? Paling cuma sehari doang, 1000 tahun bro. Mau 1000 tahun disiksa Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan, jangan mikir begitu. Maka salah satu doa kita adalah ajirna minan nar, ya Allah bebaskan aku dari neraka. Itu doa yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW, dan Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan ajirna minan nar, hadis Imam Ahmad, maka neraka berdoa, ya Allah jauhkan orang itu dariku. Orang itu nggak suka sama aku, ngambek ke neraka ya. Jika ada orang berdoa, inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kami mohon ridhamu dan surga, maka surga mengatakan, ya Allah segerakan orang itu kepadaku. Hati-hati, inti diminta mati tuh. Ya, tapi kalau orang ngerti ilmu haqa'iq ma'rifat, ada mati sebelum mati, ada taman surga sebelum surga. Taman surga adalah semua taman-taman zikir, majelis zikir, dan majelis keilmuan tentang Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majelis kita termasuk teman-teman surga. Amin Rabbal Alamin. Dan nanti sampai di surga, antum masih ngaji loh, masih ngaji, bacalah hadis-hadis itu, ya, bacalah hadis-hadis itu, ya. Kan ada yang ngirim, nunjukin ke saya video, jadi saya nggak tahu juga video di mana itu ya. Lihat dulu yang apaan? Katanya ente udah pernah ke surga. Loh bukan, nggak ada kalimat di situ saya pernah ke surga. Tapi kalau saya mimpi masuk surga pernah. Beda tuh. Mimpi saya dimasukkan Allah ke surga saya pernah. Tapi saya belum pernah masuk surga. Beda atau beda? Mimpi ketemu Nabi bukan berarti saya sahabat Nabi. Saya tetap umat Nabi Muhammad SAW yang biasa kayak antum, sama. Tahu bedanya? Maka dalam ilmu hadis, antum mau mimpi tiap hari itu tetap mimpi, tidak membuat seseorang menjadi sahabat Nabi. Maka saya biasa aja kalau ada orang aku mimpi Nabi. Ini kan lagi rame Muhammad Qasim
masuk ke Indonesia. Why? Ya, Pak Qasim ya. Di Malaysia ditolak, di sini diterima. Ini hebatnya orang Indonesia kan. Alhamdulillah. Pak Qasim diterima, Ki Abdurrahman diterima. Enak hidup di Indonesia itu ya. Aliran paling aneh aja ada di sini. Antum cari aja semua agama paling aneh itu ada di Indonesia ya. Dan kita bersyukur kita masih dijaga dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan dinul Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'khula mawdi' as-sujud. Allah mengharamkan kepada neraka, terhadap neraka. Jadi Allah bikin SK kepada neraka. Harramallahu ta'ala 'alan nar an ta'khula mawdi' as-sujud. Haram bagimu wahai neraka untuk menyakiti, menyentuh bagian-bagian sujud. Maka sujudnya harus oke. Saya kalau sujud begitu Pak. Kalau sujud setelah baca Subhana Rabbil A'la, saya katakan, ya Allah sujud kepada Engkau dalam hati. Tapi kalau pakai bahasa Arab juga bagus. Sujud kepada Engkau, diriku yang zahir, diriku yang batin. Ya sebutin semuanya. Darahku, tulangku, semua sebutin. Dan rasakan nikmatnya. Ya. Itu kalau ada orang sakit-sakit badan, ya. Ini rahasia saya sebenarnya, saya bagi aja buat antum. Saya kalau capek-capek gitu caranya. Capek banget, nggak bisa lagi udah sujud agak lama dikit. Saya kan Pak biasa sholat termasuk paling cepat ya. Karena bagi saya sudah tenang. Ketenangan itu mau baca sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau tenang, udah naik kepala. Kan hatta yatma'inna, sehingga kolbu mau tenang, gerakan mau tenang. Malah yang lama itu kita gerakan mau turun turun lama, mau naiknya lama, karena sudah tenang duluan, dan itu nikmat. Ya, fayakhurujuna wa qad intahamhashu ay ihtaraku fayasubbu alaihim ma'ul haya fayanbutun nabatal habbah fi hamilis sayl. Kalau orang habis kebakaran, ini ada pakar kebakaran nih ya, Bang ya. Orang habis kebakaran, gosong nggak? Gosong. Fayakhurujun wa qad intahashu. Mereka keluar badannya gosong, nggak dikenal tuh wajahnya wajah apa. Tapi bagian sujudnya tidak. Maka yang sujud apa? Jidat, hidung mesti kena. Jangan sujud nggak kena hidung, itu sujudnya nggak naik. Jadi sujud itu mesti kena jidat. Kenapa kita pakai kopiah dianjurkan? Supaya rambut tidak menghalangi, satu helai pun tidak boleh. Satu helai pun nggak boleh. Jadi mau kayak antum kayak Gus Bahar gitu ya, nggak apa-apa, tapi ketarik rambutnya. Jangan sampai kayak ente nih, ya nggak boleh kayak satu nih. Ya, harus diulangin lagi. Jadi kalau rambut tuh diginiin lagi gitu, supaya tidak. Jadi satu rambut itu sujudnya nggak sah. Sujudnya nggak sempurna, secara hakikat tidak sah, secara fikih tidak sempurna. Sholatnya masih sah, tapi tidak sempurna karena sujudnya masih kehalang. Fikihnya begitu, syariatnya begitu. Mau lawan apa kita? Hatiku udah sujud, itu urusan kamu. Allah mau menjaga tubuh ini, bukan hanya menjaga kolbu. Kalau ingin menjaga tubuh daripada api neraka, sederhana aja, sujud, sholat. Mau marifat ente setinggi apa, sayang nggak sama badan? Sayang sama badan? Kalau makrifat di ruh, hakikat pada sir, zikir di kolbu, mungkin udah beres semua tuh, ente udah jadi wali. Tapi tubuhnya dijaga nggak? Ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Orang-orang yang belajar hakikat marifat baru menjaga yang batinnya, belum menjaga yang zahirnya. Sebaliknya, kebanyakan kita orang awam hanya menjaga yang zahirnya, tidak menjaga yang batinnya. Buktinya apalagi sholat masih ingat-ingat yang mana-mana. Itu enggak? Tandanya antum sholat tapi nggak sayang sama batinnya. Berarti wajib nggak belajar ilmu zikir? Wajib, sebagaimana wajib belajar ilmu wudu.
Ya, apa kata Nabi? La wudu'a, tidaklah disebut berwudu liman la yazkur ismallah alaih, bagi orang yang tidak nyebut nama Allah, bagi orang yang tidak zikrullah. Berarti bagi wudu pun kalbu kita mesti harus koneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sholatnya. Tubuh udah hancur, fayasubbu alaihim ma'al haya, maka supaya Allah regenerasikan lagi, itu orang yasubbu, disiramkan kepadanya ma'ul hayah, air kehidupan. Ma'ul hayah itu pernah diminum oleh Sayyidina Al-Khadir, maka beliau sampai hari ini masih hidup. Ya, masih hidup. Begitu dalam riwayatnya, meskipun ini dhaif menurut ahli hadis, wajar. Kenapa? Hadis ini tidak berkaitan dengan syariat, hanya berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu. Maka kita la natashaddad fihi, kita tidak akan ketat membahas hadisnya, sahih atau tidak sahih. Ulama kita meyakini itu, dan ternyata ma'ul hayah yang di bumi itu adalah salah satu percikan limpahan luapan air dari ma'ul hayah yang di akhirat. Ya. Fayanbutu nabatal habbah fi hamilis sayf. Sudah lihat kalau habis musim hujan itu kali-kali yang kering itu berisi air, penuh air, tiba-tiba tumbuh rumput-rumput. Nah, itu maksudnya. Maka tumbuhlah seperti tumbuhnya biji-biji di samping atau di apa tuh namanya yang samping kiri kanannya itu, tebingnya sail, aliran sungai. Oke. Jadi faidah rahasia dari sholat apa? Menjaga anggota wudhu dari neraka. Barusan sudah di-upgrade sujudnya, dan Sayyidina Ali mengamalkannya pada sholat sunnah, karena kita bisa membacanya sepanjang mungkin. Kalau sholat wajib cukup baca Subhana Rabbiyal A'la, ya.